Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang pembubutan virus, khususnya membubut virus dengan cara menggeser eretan atas. Tapi sebelum dimulai, sebelum memulai semua aktivitas itu kita awali dengan doa. Sebelum berdoa, sekali lagi Bapak mengingatkan, tolong doakan orang tua kalian dengan sepenuh hati, karena jasa-jasa orang tua kalianlah kita semua ini bisa hidup sampai saat ini. Karena jasa-jasa orang tua kalianlah kalian bisa menikmati indahnya bangku sekolah. Masih banyak anak-anak di luar kalian yang tidak bisa mengikuti sekolah gara-gara apa? Gara-gara orang tuanya tidak peduli dengan pendidikan anaknya. Orang tuanya mengalami kesulitan secara ekonomi. Nah, kita ini beruntung bahwa orang tua kita memiliki kepedulian terhadap masa depan anak-anaknya. Maka sudah sepatutnya kalian bersyukur, berterima kasih dengan cara apa? Dengan cara senantiasa mendoakan orang tua kalian. Sok, siapa yang mau memimpin doa? Cecep, ngapain Cecep? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sebelum kita mulai, saya minta bantuan untuk mengabsen siswa yang hadir. Yang dipanggil namanya berdiri, ya seperti ini. Aditya Rahman. Hari ini kita akan mempelajari tentang pembubutan virus. Khususnya adalah membubut virus dengan cara menggeser eretan atas. Ya, nanti belajarnya kita dibagi menjadi dua. Satu, pembelajaran teori di ruangan ini. Yang kedua, pembelajaran praktek di ruang bengkel. Sebelum Bapak mulai, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Khususnya yang menyangkut virus. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan virus? Ada pertanyaan dari siapa? Fahri. Pak Hari bertanya apa yang dimaksud dengan virus. Silakan, siapa yang mau menjawab? Oke. Virus adalah benda kerja yang ujungnya lancip. Virus adalah benda kerja yang ujungnya lancip. Satu. Ada lagi? Silakan. Saya mau menjawab. Virus adalah benda kerja dengan perbedaan diameter. Oke, good. Bapak simpulkan. Virus adalah setiap benda kerja yang memiliki penampang bulat, yang memiliki perbedaan diameter secara teratur. Terus berikutnya, silakan. Siapa yang mau bertanya lagi? Siapa namanya? Pak, izin coba bertanya, pada pembuatan virus itu manual atau otomatis? Oke, manual atau otomatis? Siapa yang mau bertanya? Mau menjawab? Siap. Silakan. Sebelumnya ingin menjawab, sebenarnya untuk pembuatan virus biasanya itu manual. Biasanya manual, tidak otomatis. tidak otomatis. Ada yang lain? Jawabannya benar. Nah, pada saat proses pembubutan virus itu tidak bisa dilakukan secara otomatis, jadi harus menggunakan gerakan manual. Oke, jangan lupa setelah ini sip 1 berarti yang pakai laptop kita ke bengkel. Sip 2 silakan istirahat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, selama kalian bekerja di bengkel, 1, jangan bercanda dekat mesin. Paham? Paham. Oke, Rina, mari kita Bapak praktekkan. Tadi sudah Bapak jelaskan di
kelas tentang pembubutan tirus. Sekarang kita praktekkan bagaimana membubut tirus dengan cara menggeser eretan atas. Nah, eretan atas tuh ini. Ini namanya eretan atas. Eretan atas ini bisa diputar 360 derajat. Ya, ini eretan atas. Yang kedua, eretan lintang. Eretan lintang tuh ini. Nah, ini untuk pembubutan maju mundur. Dia maju, ini mundur. Eretan lintang itu bisa otomatis, bisa manual. Ya, Pak, bagaimana kalau ingin otomatis? Ini hidupkan, hidup, geser ke kanan, dorong ke bawah. Dia bergerak otomatis, maju. Nanti dia mundur. Ya, supaya terlihat kecepatannya juga. Nah, ini otomatis membubut ke sana. Ya, itu eretan lintang. Sekarang eretan memanjang. Eretan memanjang tuh ini, satu blok ini eretan memanjang. Dia untuk membubut ke kanan atau ke kiri, ke sini atau ke sini. Pak, bisa otomatis tidak? Bisa. Bagaimana caranya? Ini geser, tarik ke atas. Oke? Oke, sekarang praktekkan. Coba kamu otomatis ke depan. Oke, sekarang otomatis ke kiri kanan. Oke, netralkan. Coba. Ayo, ke dia. Otomatis ke depan. Depan. Bukan, ini ke sini. Depan, geser di sana, turunkan ke bawah. Nah, ya kan, maju. Sekarang netralkan. Sekarang otomatis ini. Oke. Toto, ya. Gimana toh? Bisa tuh? Ini tadi toh. Sok, otomatis. Nah, sekarang otomatis ke sana. Jangan masuk. Oke, sudah jelas ya? Ya. Ada yang belum bisa? Bisa? Ya. Oke. Nah, sekarang kita praktekkan bagaimana membubut tirus dengan cara menggeser eretan atas. Eretan atas itu tadi ini. Ya, Pak. Caranya begini. Pertama, ini kita kendorkan nih, baut ini. Ini kita kendorkan. Ya, ini kita kendorkan. Lalu ininya kita. Nah, ini eretan atas itu bisa berputar 600 derajat. Ini kita miringkan. Berapa kemiringannya? Sesuai perhitungan tadi. Tadi kan sudah dihitung bahwa untuk membubut tirus dengan diameter sekian, diameter kecilnya sekian, panjangnya 25 mm, tirusnya adalah 4,5 derajat. Ya kan? Nah, sekarang kita atur eretan atas ini kita miringkan sebesar 4,5 derajat. Nah, ini nolnya. Ini nol. Nah, ini nol kan? Lalu kita miringkan ke sana, nih, miring 4,5 derajat. 1, 2, 3, 4,5. Nah, ini 4,5 derajat. Lalu ini kita kencangkan lagi. Jelas? Coba sekarang praktekkan. Faisal, coba miringkan 4,5 derajat. 4,5 derajat. 1, 2, 3, 4,5, Pak. Oke, sip. Sekarang coba miringkan 4,5 derajat. Nolnya mana nolnya? Ya, Pak. Nah, coba nol dulu. Setel di nol dulu. 0, 1. Ini, Pak. Oke. Yang lain bisa? Sekarang praktekkan di mesin masing-masing. Kalau ada yang tidak jelas, kalau ada yang tidak paham, tanyakan ke Bapak. Oke? Stop. Sekarang praktek di mesin masing-masing. Silakan. Itu teruskan. Jangan oleh ke saya. Nah, kalau yang ini, kalau mau diusin ini sekalian, Pak.
Nih. Faisal. Ini lihat. Ya Pak. Nih. Ini panjangnya berapa ini? Panjangnya 18. Nanti ditambah 3 jadi seberapa? 21. Nah, ini kan diluruskan guys, dia dicekal. Gitu. Dia kudu di maka kalau nanti hayang dilurus ayeuna, itu di borgola. Terus ya, yang mau dilurus pakai benda kerja ini berarti yang mau dulu untuk center karena nanti ditinggal sedikit. Nah, kalau ingin sekarang tetap belum dilurus dari lurus ini, duduk ke sini. Panjang 18, diameter 12, 12 ya. Nih. Jadi seberapa panjangnya? 12. Panjang 18, diameter 12. Nah, sekarang yang satu ini panjang sini bubut menjadi 18, diameternya 12. So, kalau yang dilurus saudara sekalian, tadi kita sudah melaksanakan praktek pembubutan. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, Jom, barangkali ada hal-hal yang belum jelas, ada hal-hal yang membuat kalian bingung. Siapa yang bertanya? Stop. Dipa, boleh tanyakan? Tidak ada? Kamu? Apa? Silakan, coba bertanya apa saja. Silakan. Berdiri. Kenapa? Kenapa Pak? Itu kalau ini kan kalau manual itu rada kasar. Ya. Kalau dengan otomatis halus Pak. Oke. Ada pertanyaan bagus. Kenapa apabila pembubutan dilakukan secara manual, berarti by hand dengan menggunakan tangan, itu hasilnya tidak sehalus ketika menggunakan siapa yang bisa menjawab? Ustaz, apa jawabannya Ustaz? Kira-kira? Karena kalau otomatis putaran sama putaran resahan Ya. sama. Siapa lagi? Oh, betul. Ya karena Pak kalau menggunakan manual bisa seperti ke jalan ini Pak. Kalau menggunakan otomatis kan jadi stabil. Kenapa? Kalau otomatis itu konstan. Kalau sama tangan ada gangguan. Semua jawabannya benar. Minggu depan kita sudah mulai membubut bagian bukan tirus, tapi membubut bertingkat bagian muka untuk kulit. Ya, jadi benda kerja ini nanti kalian pada bagian ujungnya, kalau kita potong segini, pada bagian ujungnya, nanti kalian buat begini. Ini panjangnya 18, diameternya 12. Ya. Atau disesuaikan dengan pasangannya. Pasangannya adalah kepala palu. Ini oleh Pak Wawan diminta di ukuran berapa? 12. Nah, berarti supaya tidak menonjol, kan nanti ini pasangannya. Supaya tidak menonjol, panjang ini harus 8. Sehingga nanti pas kata di permukaan. Paham? Oke. Minggu depan kita lakukan bubut rata bertingkat itu bagian kepala. Untuk apa itu nanti? Itu untuk kulit. Jadi nanti ini akan dibuat kulit. Nah, ini ada alurnya. Ya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kita akhiri belajar hari ini. Kesimpulannya satu, hasil pekerjaan kalian yang kemarin ini sudah bagus semua, kecuali ada yang masih ukurannya kurang. Kenapa ukurannya bisa kurang? Sebetulnya pada saat kalian mengukur sudah benar,
Tetapi pada saat proses terjadi kesalahan. Setiap kali melakukan proses pembukuan rata bertingkat seperti ini, maka ujungnya ini tidak boleh miring. Nih, ada kemiringan. Ini yang mengakibatkan panjangnya menjadi salah. Panjang itu bagaimana? Tegak lurus. Nah, ya, tegak lurus. Ini masih banyak yang miring, sehingga ada yang kurang 0,2, ada yang kurang 0,4, ada yang kurang 0,9. Bagaimana cara memperbaikinya? Ini tinggal ditambah nanti panjangnya. Paham? Paham. Oke. Sebelum kita akhiri, kita absen dulu. Ipa, ayo. 2 TP. Yang ditentukan namanya akibat. Hadir. Ingat, ketika nanti kalian lulus, itu pasti ada bermacam-macam pilihan. 1. Lanjutkan studi. 2. Bekerja. 3. Kawin. Beda pilihan, tapi semoga tidak terjadi. Ya, jangan sampai kalian begitu lulus urus pabrik kucing kalimah, itu kegagalan, ya. Nah, seandainya nanti kalian bekerja di pabrik, di perusahaan, di industri, ingat, yang namanya bekerja di industri itu ada karir. Dari operator ke leader, dari leader ke foreman, dari foreman ke supervisor. Untuk bisa naik karir, salah satu syaratnya adalah kalian harus memiliki jiwa kepemimpinan. Bisa mimpin, bisa berkomunikasi. Kantor. Nah, oleh karena itu harus membiasakan diri mulai dari sekarang bagaimana berkomunikasi, bagaimana berbicara di depan umum. Jadi kalau ada guru yang menyuruh coba ke depan, itu sebetulnya adalah sedang melatih kalian. Isi suatu saat di pabrik jadi leader, jadi supervisor, punya anak buah, kalian tidak bisa ngomong di hadapan umum, cuma kantor. Oke. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu sama-sama. Ingat, mari kita doakan orang tua kita, mari kita doakan guru-guru kita, guru kalian, guru bapak, guru papajar. Mari kita doakan pemimpin-pemimpin kita, mari kita doakan teman-teman kita yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Ustaz, ayo. Ini tak. Ini sudah yang lalu kan ya Pak. Bimbing doa. Bimbing doa. Sebelum kita pulang, dalam kita doa. Dalam hati mulai. Selesai. Oke, jadi terakhir, ingat, jalan itu milik umum. Artinya apa? Artinya semua orang punya hak yang sama untuk menggunakan jalan. Jangan duduk, jangan ugal-ugalan di jalan. 1, bisi mengganggu orang lain. 2, bisi nyilakakeun diri sorangan. Oke? Yang 3, jangan nongkrong setelah belajar. Kalau mau main, mau pulang dulu. Setor dulu lah. Bu, saya sudah pulang. Kalau kalian silakan main. Oke? Terakhir yang keempat, barangkali di antara kalian ada yang ingin meneruskan pekerjaan, latihan, ada yang belum selesai, silakan. Tapi syaratnya setelah selesai, alat, mesin, lingkungan di sekitarnya bersihkan kembali. Oke? Kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.